Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Refah Rahmat Putri dengan NIM 25016267. Pada kali ini saya memilih mengenai strategi pembelajaran penugasan dan memilih materi mengenai menulis teks resensi. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi, menginterpretasi, mengapresiasi, serta menghasilkan berbagai jenis teks untuk menyampaikan gagasan secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran, lalu materi pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran yang akan saya sampaikan melalui video secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum memulai kelas ini, mari kita membaca doa berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu lalu ibu telah memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan membahas mengenai resensi novel atau film. Apakah kalian sudah melihat novel atau film yang ibu suruh? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya kita lihat di atas ya anak-anak ya. Ini kita akan mempelajari mengenai strategi pembelajaran penugasan yang kita pilih adalah teks resensi. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran teks resensi ini? Strategi penugasan teks resensi ini tujuannya yaitu agar kalian dapat menjelaskan pengertian teks resensi dengan tepat, mengidentifikasi struktur teks resensi pada contoh yang diberikan, menganalisis kelebihan dan kekurangan suatu karya secara objektif, menyusun teks resensi sesuai struktur kaidah kebahasaan yang benar, menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin dan kerjasama dengan dalam menyelesaikan tugas. Ini kita dapat lihat bahwa teks resensi. Apa itu teks resensi? Teks resensi yaitu tulisan yang berisi penilaian, pertimbangan atau ulasan terhadap suatu karya, buku, novel, karya ilmiah, film, dan lain sebagainya. Tujuannya memberikan informasi dan evaluasi kepada pembaca. Bisa dilihat itu yang ada semua yang struktur teks resensi. Yang pertama yaitu adalah judul resensi, lalu yang kedua adalah identitas karya yang berisi seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Lalu ada sinopsis dan ringkasan. Lalu yang keempat ada analisis dan evaluasi yang berisi kelebihan dan kekurangan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini Bu akan memperlihatkan contoh resensi novel yang Ibu pilih. Nih, dapat dilihat itu apa contoh resensinya Nanda semua? Ya, Sisi Tergelap Surga. Di sini bisa dilihat ya, judul resensinya yaitu Ketika Kehilangan dan Kekurangan Mengajarkan Arti Kehidupan. Judul resensinya yaitu Sisi Tergelap Surga. Penulisnya adalah Brian Krishna. Lalu penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama 2023, berjumlah 304 halaman. Sisi Tergelap Surga ini menceritakan perjalanan hidup yang secara singkatnya Ibu jelaskan ya. Kita membayangkan bahwa kota ini kehidupannya sangat mewah dan ketika kota kita akan menjadi orang yang sukses, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi seperti itu. Ini bisa dilihat ya, kalian Ibu akan bagikan kepada kalian dan kalian dapat membacanya bahwa paragraf 1, 2, dan 3 ini berisi sinopsis atau ringkasan. Dan evaluasinya, kekurangan atau kelebihannya terdapat di paragraf 4 dan 5 ya Nanda ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Itu nanti Ibu bakal membagikan kepada kalian dan kalian baca. Oke, Ibu bagikan sekarang. Bisa kalian baca sejenak ya. Sudah Nanda? Sudah dibaca sejenak Nanda? Lalu Ibu akan membagikan kelompok kalian. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang ya. Tugasnya yaitu kalian akan menganalisis mengenai resensi. Oke, silakan berdiskusi ya Nanda.
kelompok ini. Sekianlah presentasi dari teman-teman kalian. Apakah kalian ada yang ingin dipertanyakan atau menantang lagi mengenai presentasi yang teman-teman kalian bilang tadi?